Halo semuanya, buat yang belum kenal gue siapa, perkenalan nama gue Haris. Hobi gue di sini adalah yapping ngebuat self improvement dan juga beberapa pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan gue yang ini bisa transformasi kehidupan gue dan ya gue akan share di sini secara cuma-cuma. Dan ya konteks self improvement di sini bukan berarti kayak gue akan mental masturbasi, motivasi lu bahwa oh lu jangan menyerah, oh lu jangan ini dan segala macamnya. Tapi di sini emang ada beberapa kerangka berpikir yang lu bisa implementasikan secara langsung dan juga lu tanam gitu. Jadi ibarat di sini gue akan ngecuci otak lu dan mengubah input-input apa yang di dalam otak lu, sehingga bagaimana cara lu bekerja dan perform dalam menjalani kehidupan ini, itu bisa jauh lebih berprogres gitu. Nah, jujur gue dulu adalah orang yang nggak terlahir menjadi seorang yang sangat disiplin. Gue dulu hidup dengan cara bisa dibilang degenerate lifestyle gitu. Kehidupan gue cuman ya just wasting my time lah gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk set accountability terhadap diri gue sendiri untuk bikin progres jauh lebih signifikan. Dan belum gue masuk di sini, gue pengen ngasih tahu aja bahwa gue respect sama lu sudah ngeklik video edukatif kayak gini, karena kebanyakan orang zaman sekarang hanya peduli dengan konten-konten tanpa bersubstansi kayak TikTok gitu. Jadi semoga buat lu yang ngeklik video ini, lu adalah orang yang mempunyai attention span yang tinggi, bukan kayak anak-anak TikTok zaman sekarang yang dikit-dikit ngeliat konten 1 menit mereka langsung menelan secara mentah-mentah, naif, terus mereka akhirnya nggak bisa berpikir kritis gitu. Jadi semoga dengan lu membiasakan konten panjang kayak gini, lu bisa melatih kerangka berpikir lu untuk nggak mengonsumsi informasi secara setengah-setengah, tapi secara daging. Mungkin ini bagi sebagian besar orang ini agak terkesan egois gitu ya, kayak stand out, kayak menonjol daripada orang lain. Tapi intinya lu harus pahamin dulu bahwa kehidupan ini kompetisi, life is full of competition. Dengan lu bisa memahami hal ini, lu akan bisa jauh lebih maju daripada orang lain dan lu itu akan jauh lebih bilang ya kayak berprogres secara signifikan dan orang itu memandang diri lu sebagai orang yang kompeten. Kalau lu nggak percaya kehidupan kita itu kompetisi, lu lihat sekeliling kita, analisis secara dalam. Ketika lu ingin masuk ke dalam jenjang akademis yang lebih tinggi, let's say perkuliahan, swasta atau negeri, pasti lo akan berkompetisi dengan orang lain. Lu entah itu lu berkompetisi secara finansial atau berkompetisi secara intelektual. Misalkan ketika lo ingin masuk ke dalam perguruan tinggi negeri yang ini let's say high class banget gitu ya, kayak UI, UGM dan segala macam ya. Yang pengen masuk situ kan nggak cuman lu doang, pasti ada orang lain. Dan ya satu-satunya keterampilan yang akan dijadikan sebuah acuan untuk dikompetisikan itu pasti nggak jauh dari segi level intelektual. Lu semua akan beradui level intelektual sehingga yang paling pinter itu akan bisa masuk ke dalam universitas tertinggi itu. Contohnya lagi, ketika lu ingin masuk ke dalam industri kerja apapun itu bidangnya, lu akan berkompetisi dengan orang lain. Lu akan berkompetisi dari segi level kompetensi dan juga problem solving, kontribusi apa yang lu bisa berikan ke dalam perusahaan atau brand tersebut. Dan ya itu bener banget. Ketika lu nggak bisa stand out dan menonjol daripada orang lain, maka ya lu mungkin dilihat sebagai salah satu orang yang mediocre, lu dilihat sebagai salah satu orang yang ya biasa aja gitu kali ya, kayak domba-domba pada umumnya lah gitu. Nah, makanya dari sini dengan lu bisa mengetahui fundamental hal-hal apa yang bisa bikin lu stand out, maka ini akan bisa jauh lebih menimbulkan urgensi yang sangat kuat terhadap diri lu untuk jauh lebih berprogres, menonjol daripada orang-orang lainnya sehingga orang-orang lainnya tuh pengen bekerja sama lu, orang-orang lainnya itu menarik diri lu karena lu atraktif dari segi value yang lu punya gitu. Hal esensial yang lu harus lakukan di tahun 2025 ini kalau lu pengen stand out itu adalah lakukan sesuatu hal yang sulit di mana orang lain itu nggak mau melakukan hal itu. Ketika lu melihat di sekitar lu, orang-orang pada terdistraksi, orang-orang pada senang melakukan kenikmatan secara instan gitu. Contohnya aja, nikotin, vape, atau let's say porn. Ya pokoknya kesenangan-kesenangan yang ini nggak ada impact-nya gitu kayak video games dan segala macamnya. Mengonsumsi kecanduan media sosial itu mudah, tapi bikin konten itu butuh effort. Pelajari suatu keterampilan, skill itu butuh effort dan ini mungkin di luar zona nyaman lo. Tapi melakukan sesuatu hal yang gitu-gitu aja, yang stagnan itu sangat mudah dilakukan gitu. Ini lo bisa tebak dari dua aksi tadi mana orang yang akan bisa jauh lebih bikin progres. Pasti dari sesuatu hal yang sulit. Maka mulai dari sekarang coba mulai prioritaskan sesuatu hal yang ini emang risky banget untuk dilakukan, emang kayak penalaran intelektualitas lu tuh harus diuji lah gitu. Lakukanlah sesuatu hal yang ini emang lu belum pernah lakukan. Lakukanlah sesuatu hal yang ini emang orang lain itu malas gitu. Ketika lu punya fundamental berpikir kayak gini, lu akan bisa jauh lebih membaca peluang jauh lebih besar gitu. Selain hal itu, lu di sini harus bisa mengimplementasikan tentang yang namanya berpikir secara esensialis. Lu bisa aja baca bukunya di sini. Inti dasar yang gue dapatkan dari buku ini adalah katakanlah tidak pada sesuatu hal yang ini membuat lu jauh dari goals itu, dan katakanlah iya pada sesuatu hal yang ini membuat diri lu itu dekat terhadap goals tersebut. Ini itu adalah salah satu hal yang nggak lu perlu over complicate gitu. Karena kebanyakan orang yang gua analisis ketika mereka ingin berprogres itu mereka terlalu mental masturbasi gitu. Padahal yang perlu mereka lakukan itu adalah dua hal tadi. Keterampilan, minat, dan literasi membaca kita di negara Indonesia menurut statistik itu sangat rendah. Dan ya gue heran banget. Bahkan level akademisi pun di sebagian besar universitas ya itu kayak
ya udah kayak sarjana abal-abal gitu, ngejoki skripsi lah, ngejoki artikel dan segala macam ya pokoknya mereka nggak punya level literasi yang memadai, udah akhirnya mereka apa, jadi sarjana abal-abal. Gue heran banget di sebagian besar kampus perkuliahan yang dimana konteksnya lu itu kuliah, berarti lu akademis, berarti ya lu harus punya keterampilan literasi dong, lu harus punya keterampilan membaca dong. Masa lu masuk ke dalam jenjang akademis yang tinggi tapi lu nggak mau baca, itu kan sama aja bullshit gitu. Percaya sama gua, salah satu hal yang mengubah kehidupan gue secara signifikan itu nggak jauh dari yang namanya membaca. Ini gue dulu adalah salah satu orang yang nggak punya keterampilan membaca sama sekali, tapi ketika gua nyoba diri gua untuk membaca sesuatu hal yang relevan bagi kehidupan gua membuka semacam kerangka berpikir lah gitu. Analoginya gue adalah sebuah pohon yang sedang bertumbuh gitu ya. Dengan lu membaca ini menguatkan akar-akar pohon lu sehingga pohon itu nggak gampang tumbang. Mungkin kalian pernah dengar salah satu investasi terbaik itu bukan investasi kripto, bukan investasi obligasi dan segala macamnya, tapi investasi leher ke atas alias investasi ke dalam diri lu sendiri. Dan salah satu investasi leher ke atas terbaik bagi diri lu sendiri itu ya investasi ke dalam ilmu pengetahuan, investasi ke dalam skill keterampilan yang lu emang harus akuisisi gitu. Dan bagaimana cara lu bisa jauh lebih stand out ya itulah dengan cara hal simpel tadi, membaca. Konteksnya yang ini berkaitan dengan self development, membaca sesuatu hal yang ini berkaitan dengan sesuatu hal yang lu passionate lah gitu. Gua rekomendasiin beberapa buku-buku yang ini topiknya itu kerana psikologi, neuroscience, dan juga dari segi marketing atau finance gitu. Karena menurut gua disiplin ilmu yang sangat penting itu disiplin ilmu self development, dan ya self development ini maksudnya memahami diri lu sendiri dari segi psikologis, neuroscience, dan juga beberapa aspek-aspek yang menunjang di dalam diri lu sendiri, dan itu adalah dari segi finance. Karena kehidupan kita itu berkaitan sehari-hari dengan yang namanya duit. Ketika lu punya skill pemahaman literasi yang memadai, secara nggak sadar lu akan melatih otak lu itu untuk berpikir secara kritis. Dan yang berpikir secara kritis maksudnya di sini ya udah lu nggak sekedar kayak menelan informasi secara mentah-mentah gitu. Kayak lu bisa lihat sendiri kan kayak netizen-netizen TikTok gitu. Apa-apa ditelan mentah-mentah, apa-apa ditelan mentah-mentah. Dan ya itu adalah alasan terbesar kenapa generasi Z, generasi kita itu disebut sebagai generasi yang naif. Karena ya mereka hanya mengonsumsi informasi secara mentah-mentah. Dan makanya di sini ketika lu membiasakan diri lu untuk mengonsumsi informasi secara panjang, nggak setengah-setengah, entah itu dengan cara baca buku, podcast, di sini lu bisa melatih kerangka berpikir lu untuk berpikir secara kritis, kayak menanyakan segala sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan ini gitu. Lu harusnya bersyukur sebagai seorang manusia karena lu diberkahi keterampilan untuk membaca. Sedangkan di luar sana banyak banget orang yang kena diseleksia gitu. Mereka punya keterbatasan disabilitas dalam membaca suatu kalimat. Jadi manfaatkanlah opportunity yang lu punya gitu. Buku juga sekarang tuh nggak mahal banget kok. Buku gue di belakang itu harganya paling satu buku cuma sekitar 98.000, 100 ribuan. Dan itu sangat worth it banget karena ini bisa menunjang fundamental lu dalam berpikir gitu. Nggak peduli seberapa kaya seseorang, entah tuh mereka privilege, proyek papi dan segala macam ya. Misalkan orang tua mereka nggak ada dan mereka nggak punya fundamental dalam berpikir ya akhirnya mereka jatuh miskin coy. Bahkan seseorang yang dapat lotre pun semiliaran apapun mereka bisa jatuh miskin lagi karena ya mereka nggak punya fundamental berpikir yang baik gitu. Jadi mulai dari sekarang melupakan tentang yang namanya McLaren, lupakan tentang yang namanya pengen cepat kaya, mulailah bangun fundamental berpikir lu secara perlahan-perlahan. Dan ya ini butuh progres. Membaca buku itu cuman nggak sekedar membuka wawasan, tapi membaca buku ini akan melihat dari berbagai macam jenis sudut pandang mengenai diri lu sendiri dan juga realita yang tertanam yang lu lihat sekarang ini gitu. Karena di dalam kehidupan kita nggak ada step by step guide apa yang lu harus lakukan, nggak ada tutorial gitu ya kayak oh lu sekolah, kuliah, terus lu dapat kerja A sampai Z gitu. Karena kehidupan kita ini penuh dengan kompleksitas yang tinggi, maka dari itu lu harus membaca buku. Jujur gue sama sekali dulu nggak punya minat dalam membaca buku, tapi setelah gue memaksa diri gue untuk membaca, ada banyak banget keterampilan berpikir yang emang lu bisa akuisisi dari buku tersebut dan lu langsung implementasikan gitu. Gue tahu membaca buku itu mungkin dilihat sebagai mental masturbasi lah, membaca buku nggak bikin lu kaya kata Andrew Tate, tapi secara nggak sadar ini akan mengubah bagaimana cara lu berpikir dan memandang dunia. Dan ya ini secara indirect alias nggak langsung gitu. Lu nggak mungkin ngebaca buku jadi kaya, ya nggak mungkin. Pasti lu butuh aksi nyata juga. Jika lu melakukan aksi nyata ini akan jauh lebih effortless gitu karena lu sudah memahami mekanisme realita yang ada. Coba lu bayangin ada seorang manusia. Orang pertama itu hanya mengandalkan informasi dari segi akademis. Mereka hanya mempelajari suatu informasi dari konteks perkuliahan, alias mereka cuma kuliah pulang doang, dan mereka terlalu berpuas diri dalam belajar dibandingin dengan orang yang mengandalkan informasi di dalam ruang lingkup akademis. Dia mengandalkan informasi-informasi dalam ruang lingkup buku, pustakaan, jurnal, artikel, dan segala macamnya. Pokoknya dia nggak hanya terpatok dengan satu informasi doang. Dia bisa tebak mana orang yang jauh lebih kompeten. Pasti orang yang mengandalkan informasi dari berbagai macam jenis area gitu. Pasti dari orang yang mengandalkan informasi itu nggak setengah-setengah gitu. Maka gue jamin orang tersebut opportunity-nya bakal jauh lebih besar dengan orang-orang yang hanya berpuas diri dalam dunia perkuliahan.
Jadi lu jangan berpuas diri. Kalau lu udah kuliah ya carilah informasi lagi yang baru yang ini di mana bisa meningkatkan keterampilan value lu secara signifikan. Coba sekarang buka handphone lu, buka Android, iPhone, apapun itu jenisnya, lihat screen time lu, lihat durasi layar lu, seberapa lama lu menghabiskan waktu di dalam handphone lu. Karena dari buku yang gue baca, abstraksi adalah sebuah katarak yang bisa menyempitkan mata lu sehingga lu akan terbutakan oleh sesuatu hal yang penting bagi diri lu sendiri gitu. Maksudnya di sini ketika lu hanya nge-channel energi lu ke dalam distraksi-distraksi sampah, konten-konten receh kayak TikTok, Instagram, yang pendek, yang nggak ada substansi sama sekali, maka lu terbutakan tentang realita yang ada dalam kehidupan ini. Kalau lu nggak percaya, coba aja lu akumulasikan berapa banyak waktu yang lu habiskan di handphone lu. Misalkan lu menghabiskan waktu di dalam media sosial lu selama 4 jam sehari. Kalau lu akumulasikan, lu bayangin sendiri berapa banyak ratusan jam yang lu bisa manfaatkan untuk membuka opportunity lu dalam menjalani kehidupan ini. The future mereka bakal kesusahan sendiri. Karena kenapa? Karena mereka nggak menggunakan waktu tersebut untuk belajar. Kita sebagai seorang individu manusia itu punya otaknya yang berbeda-beda. Kita punya latar belakang, kita punya sosiokultural yang berbeda-beda. Dan at the end of the day pasti semua hal itu berkaitan dengan duit, berkaitan dengan finansial. Dan ya mentor digital marketing gue sempat berbicara bahwa duit berbanding lurus dengan kemampuan. Kalau kemampuan lu di situ-situ aja, kalau emang level keterampilan lu nggak lu tingkatkan setiap harinya dan lu hanya mengonsumsi distraksi yang ada, lu ya mungkin lu nggak bakal bisa ngasilin duit at the future gitu. Kalau lu pikir secara jangka panjang dan kritis di sini, lu bakal takut banget sama diri lu sendiri. Buat lu yang suka buang-buang waktu gitu. Ini gue tahu media sosial itu sangat membuat diri kalian kecanduan, tapi di sini ada beberapa hal yang gue implementasikan dan ini meminimalisir screen time gue. Pertama, kita harus tahu bahwa alasan kenapa kebiasaan itu bisa dilakukan secara berulang-berulang ada yang namanya trigger. Ada pemicu tersendiri kenapa lo melakukan hal tersebut dan itu adalah nggak jauh dari yang namanya notifikasi. Cari notifikasi, disable notifikasinya. Kalau ketika lo ingin melakukan aktivitas tertentu yang ini produktif, coba taruh ke dalam airplane mode. Gue jamin lu nggak akan kecanduan gitu. Jadi mulailah channel energi lu ke dalam sesuatu hal yang produktif. Umur lu sekarang umur 20 tahun yang masih punya banyak waktu untuk lu bisa luangkan itu nggak akan sama dengan umur 30 tahun. Jadi mulailah bangun fundamental dengan menyalurkan energi lu ke dalam sesuatu hal yang useful. Bahasa Inggris adalah salah satu fundamental dasar kita sebagai seorang individu untuk berkembang. Karena kenapa? Karena kita sudah hidup di era globalisasi, tapi sayangnya kenapa banyak banget netizen-netizen Indonesia yang bobrok yang ngatain orang Indonesia belajar bahasa Inggris dikatain so Inggris. Belajar bahasa Inggris itu nggak cuma buat sekedar gaya-gayaan kayak anak-anak ke Jaksel, tapi ini bisa membuka lu banyak peluang banget. Contohnya ketika lu masuk ke dalam dunia perkuliahan, sarjana 1, sarjana 2, bisa memanfaatkan opportunity tersebut dengan student abroad lah gitu. Jadi ada program namanya LPDP dan juga ISMA gitu. Lu bisa memanfaatkan opportunity tersebut sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan diri lu secara signifikan. Dan satu-satunya parameter lu keterima dalam program tersebut itu pasti nggak jauh dari yang namanya seberapa fluent lu dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita melihat berdasarkan statistik English Proficiency Index, orang Indonesia itu masih tergolong sangat rendah gitu. Dan sekarang udah tahun 2025, udah era artificial intelligence dan mungkin kemampuan bahasa Inggris Indonesia masih di bawah rata-rata, itu kan sangat banget bro. Kayak itu kan bahasa kasarnya bisa dibilang ketinggalan zaman dan kolot gitu. Dan ya di sini gue berbicara bukan berdasarkan kayak gue pengen ngejudge, tapi berdasarkan opportunity gitu. Lu bisa lihat sendiri lapangan-lapangan pekerjaan di luar sana yang terbuka dan proper itu gak jauh dari luar negeri. Contohnya aja pekerjaan-pekerjaan remote dan segala macam. Gak harus fluent banget. Intinya lu bisa memahami konteks kalimat. Ini akan bisa membuka peluangnya sangat banyak banget, terutama dari segi konteks ilmu pengetahuan. Karena dari konteks ilmu pengetahuan itu kan bukan negara Indonesia, itu kan dari negara-negara lainnya. Salah satu penulis terkenal pun itu ya orang luar gitu. Pengen gue sampaikan di sini adalah ketika lu jago berbahasa Inggris dan fluent, lu akan bisa membuka opportunity lu untuk student abroad. Gak cuman itu, bahkan lu mungkin bisa beli kursus-kursus online gitu ya, terus lu bisa memahami konteks kalimatnya, mungkin lu akan jauh lebih maju daripada orang-orang lainnya gitu. Ilmu jualan atau marketing adalah salah satu ilmu anti miskin. Karena kenapa? Karena ilmu marketing ini mungkin gue lihat opportunity ke depannya ilmu yang nggak akan pernah mati. Karena setiap brand produk itu pasti harus memasarkan jasa produknya gitu. Karena kalau nggak ada yang bisa jualan, nggak ada marketer di luar sana, maka nggak ada tuh yang namanya brand-brand kayak Nike, produk-produk lainnya yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi buat lo yang masih bingung kayak pengen ke industri mana, pengen ke industri A atau Z, gue mulailah prioritaskan ilmu marketing terlebih dahulu. Karena ilmu marketing menurut gue ini adalah salah satu ilmu yang akan membuat domino efek yang sangat signifikan gitu. Ilmu jualan ini nggak akan pernah tergantikan dengan AI. Ya walaupun AI sekarang sudah bisa copywriting, AI sekarang sudah bisa bikin ads dan segala macam ya, tapi manusia itu kan butuh sentuhan yang natural gitu.
Alasan terbesar kenapa orang menunda-nunda prokrastinasi karena mereka nggak menemukan urgensi dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau stagnansi dalam menjalani kehidupan, ya walaupun ini sangat senang, bikin gue comfort zone, gue ngerasa nyaman dan segala macam ya. Tapi percaya sama gue, at the end of the day, lu bakal kesusahan sendiri. Karena aksi-aksi yang mudah lu lakukan sekarang tanpa menggunakan intelektualitas lu sangat easy, semua orang bisa lakuin. Tapi at the end of the future, lu bakal kesusahan sendiri. Nah, kalau lu sudah melatih pemikiran lu untuk melakukan sesuatu secara autopilot dan ini dalam tanda kutip baik, misalkan gue pergi nge-gym tanpa pikir 2 kali kayak nge-gym gak ya, nge-gym gak ya. Gue membaca buku, mempelajari suatu skill tanpa berpikir 2 kali. Akhirnya secara nggak sadar ketika gue melakukan sesuatu hal ini secara terus-menerus, ini akan menimbulkan compound effect yang sangat baik bagi diri kalian semua gitu. Jadi take real action, taking action itu butuh effort, susah juga mungkin. Tapi lebih susah mana ketika lu hanya stagnan gitu. Itu aja sekian dari gue. Kalau lu punya kritik, saran, atau bahkan request, lu bisa komen di bawah. Keep improving.